Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas asilur ra'yi. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas lawan dari asilur ra'yi, yaitu dakhilur ra'yi. Dakhilur ra'yi ada 7. Yang pertama adalah makana mansa'uhu al-fahma al-khati'a an-natija an naqsin fi ba'di adawatil ijtihadi ma'a husnil qasdi. Dakhilur ra'yi yang pertama adalah menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran yang salah. Faktor kesalahannya karena syarat-syarat ijtihad untuk menafsirkan Al-Quran tidak lengkap. Sebagaimana yang sudah Anda pelajari, seorang mufassir harus memenuhi banyak syarat. Syarat kemampuan bahasa, syarat syarat kemampuan memahami tafsir-tafsir yang sebelumnya, syarat akidah, syarat ilmu-ilmu yang lain, dan beberapa syarat yang lain. Nah, salah satu dari syarat ini tidak dipenuhinya, lalu ia mencoba menafsirkan Al-Quran. Maka bila tafsirnya tersebut salah, maka tafsirnya tersebut masuk ke dakhilur ra'yi yang pertama, yaitu penafsiran Al-Quran dengan pemikiran yang salah. Faktor kesalahannya karena syarat ijtihad tidak terpenuhi, tidak lengkap. Baiklah, contohnya sudah kita bahas, banyak contoh yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Sekedar untuk contoh, pada kesempatan ini kita angkat sebuah contoh ayat Al-Quran dari surah Al-Isra ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'unal kitabahum wala yuzlamuna fatila. Di ayat ini ada kata imam. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ingatlah pada hari kiamat kelak semua manusia dipanggil dengan menyebutkan imam mereka. Apakah arti imam di ayat ini? Para mufassir berbeda pendapat. Ada yang menyatakan para pemimpin mereka, karena pemimpinlah yang bertanggung jawab atas anggotanya. Ini pendapat pertama. Ada yang berpendapat arti imam adalah para nabi. Nabi Musa dipanggil beserta kaumnya
nabi-nabi yang lain dipanggil bersama kaumnya. Inilah pendapat yang kedua. Ada juga yang berpendapat bahwa arti imam di sini adalah kitab catatan amal. Ada juga yang berpendapat arti imam di sini adalah ibu mereka. Semuanya memiliki alasan dan dalil. Baik, yang menjadi dakhilur ra'yi di sini adalah yang menafsirkan makna imam dengan ibu. Dengan demikian, arti ayat adalah semua manusia pada hari kiamat kelak akan dipanggil dengan menyebutkan nama ibu kandung mereka. Wahai Budi anak Fatimah, wahai Utsman anak Zainab, dan selanjutnya. Ketika mereka dipanggil dengan menyebut nama ibu mereka. Apakah alasan mereka? Alasan mereka yang pertama adalah agar Nabi Isa alaihi salam dijaga harga dirinya. Ya, kalau semua manusia dipanggil dengan nama ayah mereka, nanti Nabi Isa alaihi salam akan sedih. Dia tidak memiliki ayah. Agar tidak sedih, semua manusia dipanggil dengan menyebut nama ibu mereka. Ini alasan mereka pertama untuk menjaga perasaan Nabi Isa. Yang kedua adalah untuk menghormati Hasan dan Husain, cucu Nabi. Jika Hasan dipanggil, wahai Hasan anak Ali, wahai Husain anak Ali, tidak nampak kemuliaan yang ada pada diri mereka, karena Ali hanyalah sahabat Nabi yang biasa. Tetapi bila dipanggil, wahai Hasan anak Fatimah, nampaklah kemuliaan Hasan, karena Fatimah adalah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wahai Husain anak Fatimah binti Rasulillah. Yang ketiga adalah agar anak-anak zina tidak dipermalukan. Bila semua manusia dipanggil dengan menyebut nama ayah mereka, maka anak-anak zina di depan pengadilan Allah akan dipermalukan, karena tidak ada nasab mereka kepada ayah mereka. Pendapat yang menyatakan arti imam di surah Al-Isra ayat 71 adalah ibu kandung, pendapat yang dakhilur ra'yi, pendapat yang dakhilur ra'yi. Mengapa? Karena makna literal imam dalam bahasa Arab tidak ada dalam makna ibu. Mungkin bermakna
pemimpin, mungkin bermakna nabi, mungkin bermakna kitab catatan amal, tapi tidak mungkin bermakna ibu kandung. Ya. Nah, di ayat ini dari tiga yang mungkin ini, pemimpin, nabi, kitab catatan amal, manakah yang lebih kuat? Yang lebih kuat arti imam di sini adalah bukan pemimpin, bukan nabi, tetapi kitab catatan amal. Dasarnya apa? Dasarnya konteks ayat. Kita lihat ayat berikutnya, ternyata berbicara tentang catatan amal. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ingatlah pada hari setiap manusia kami panggil dengan imam-imam mereka. Ternyata konteks ayat berbicara masalah kitab catatan amal. Dengan demikian arti imam adalah catatan amal. Faman utiya kitabahu biyaminih. Barang siapa yang diberi catatan amalnya dari arah kanannya, semoga Allah memasukkan kita dalam kelompok ini. Faulaika yaqra'una kitabahum, merekalah yang membaca kitab catatan amal mereka dengan gembira, dengan baik. Bukankah kelompok-kelompok yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kiri juga membaca kitab catatan amal mereka? Iya, tapi tidak membacanya dengan gembira. Wala yuzlamuna fatila, mereka tidak dizalimi sedikit pun. Mengapakah pendapat yang menyatakan arti imam di ayat ini adalah ibu kandung dakhilur ra'yi? Karena dalil-dalil mereka semuanya lemah. Tidak ada imam dalam kosakata bahasa Arab bermakna ibu kandung. Tiga alasan yang mereka ungkapkan tadi semuanya tidak kuat. Kata mereka yang pertama untuk menjaga perasaan Nabi Isa. Nabi Isa bangga dengan tidak memiliki ayah. Kata mereka yang kedua untuk menghormati, untuk memuliakan Hasan dan Husain. Hasan dan Husain sudah cukup mulia dengan nasab ibu mereka kepada Nabi Muhammad. Tidak perlu pemanggilan itu lagi. Yang ketiga, agar para anak zina tidak dipermalukan. Semua manusia tidak menanggung dosa orang lain, sekalipun mereka tanpa memiliki ayah nasab, mereka tidak merasa dipermalukan. Dalil-dalil yang lain yang mereka ungkapkan adalah umpamanya kalau kita membuka rekening di bank, maka pihak bank akan bertanya, siapa nama ibu kandung Anda? Mereka tidak bertanya siapa nama ayah kandung Anda. Mengapa yang ditanya ibu bukan ayah? Masalahnya adalah masalah keakuratan, masalah akurasi. Masalah ayah mungkin diperdebatkan, tetapi masalah ibu tidak
diperdebatkan. Karena itulah kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat 148, wallazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul kitab mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Ketika ayat ini didengar oleh orang Yahudi yang masuk Islam, mereka berkata, wahai Rasulullah, Allah menyatakan kami mengenal Anda seperti kami mengenal anak-anak kami. Tetapi kami pada hakikatnya lebih mengenal Anda daripada lebih mengenal Anda daripada anak-anak kami. Mengapa? Karena mustahil Allah berdusta bahwa Anda adalah Rasulullah. Tetapi mungkin saja istri-istri kami berdusta, mereka selingkuh, lalu menyatakan anak kami itu adalah anak kami, padahal bukan. Ada kesaksian dari Allah bahwa Anda adalah Rasulullah, tetapi tidak ada kesaksian dari Allah bahwa anak kami adalah anak kami. Inilah contoh ayat Al-Quran yang kita angkat untuk faktor pertama. Kita pindah selanjutnya kepada faktor yang kedua. Maka man sya'uhu tahrif al-ma'qul wa ta'til zawahir. Ya. Dakhilur ra'yi yang kedua, faktornya adalah tahrif al-ma'qul, penyelewengan logika. Logika diselewengkan. Ya. Kemudian yang kedua, ta'til zawahir, makna literal diabaikan. Jadi ada dua kesalahan di faktor ini. Faktor pertama, logika diabaikan, dan makna literal, logika diselewengkan dan makna literal diabaikan. Lebih sederhananya, arti tahrif al-ma'qul adalah ayyakunal ma'qul muharrafan. Ta'til az-zawahir antakun zawahir mu'attalah. Ya. Siapakah yang biasa melakukan dua hal ini, tahrif al-ma'qul dan ta'til az-zawahir? Yang biasa melakukannya adalah kelompok Mu'tazilah dan para filosof. Pertanyaannya adalah, apakah semua tafsir Mu'tazilah dakhilur ra'yi? Tidak. Tidak. Lalu kapankah tafsir Mu'tazilah itu dakhilur ra'yi? Ya kalau ada dua unsur ini. Ya, kalau dua unsur ini tidak ada, tafsir Mu'tazilah hasilur ra'yi. Al-Kasyaf adalah tafsir Mu'tazilah, ditulis oleh tokoh utama kelompok Mu'tazilah, Imam Jarullah Az-Zamakhsyari. Apakah tafsir Al-Kasyaf semuanya dakhilur ra'yi? Tidak, hanya sebagian kecil saja. Bila tafsir tersebut
ada padanya tahrif al-ma'qul dan ta'til zawahir. Sekalipun Al-Kasyaf adalah tafsir Mu'tazilah yang banyak menyerang kelompok Sunni dengan bahasa yang sangat kasar, Al-Kasyaf tetap dijadikan rujukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah karena kelebihan dan keistimewaan yang ada padanya. Apakah semua kaum Mu'tazilah sesat? Tidak. Banyak Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membela mereka. Ada yang menyesatkan mereka dan ada yang membela. Kaitannya dengan mata kuliah kita, seperti yang kita katakan tadi, sekalipun Mu'tazilah itu dituduh sesat, bahkan dituduh kafir oleh sebahagian ulama, tetapi tafsir Mu'tazilah tidak semuanya dakhilur ra'yi, hanya sebagian kecil. Kapan itu? Bila padanya ada tahrif al-ma'qul dan ta'til zawahir. Demikian juga kasusnya dengan para filosof. Baik, kita ambil contoh ya. Contoh pertama adalah di surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah kaum muslimin ketika itu berseri-seri, bersinar, berseri-seri, tanpa keceriaan dan kegembiraan pada wajah mereka. Sifat yang lain di wajah mereka bagaimana? Ila rabbiha nazirah. Mereka memandang, mereka melihat kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini salah satu dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ru'yatullah di hari akhirat adalah mungkin, bukan hal yang mustahil. Sebaliknya, terhijabnya manusia dari melihat zat Allah adalah sebuah azab. Tersingkapnya hijab ini adalah sebuah nikmat. Inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana halnya dengan Mu'tazilah? Mu'tazilah menyatakan ru'yatullah di dunia dan di akhirat mustahil. Ketika pendapat mereka ini kontradiktif dengan ayat Al-Quran seperti di dalam surah Al-Qiyamah, maka apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan adalah tahrif al-ma'qul, logika diputar balik, dan ta'til zawahir, makna literal diabaikan. Logika apakah yang mereka putar balik dalam kasus ini? Mereka menyatakan bila kita memandang sesuatu, maka objek yang kita pandang ada tempatnya.
Saya ini papan tulis, saya memandang papan tulis. Ketika saya memandang papan tulis, objeknya ada. Objek papan tulis ini membutuhkan tempat. Bila manusia mampu melihat Allah, maka Allah membutuhkan tempat. Bila sesuatu membutuhkan tempat, maka sesuatu itu baharu. Sedangkan Allah mukhalafatun lil hawadis. Kalau begitu, ru'yatullah mustahil. Demikianlah pendapat Mu'tazilah. Pendapat ini adalah salah satu bentuk pemutarbalikan logika. Logika apakah yang mereka putar balik di sini? Mereka mengukur akhirat dengan dunia. Kalau kita ke pasar membutuhkan beras, maka pedagang beras akan menimbang beras dengan timbangan beras. Kalau kita ke toko emas membeli emas, maka emas ditimbang dengan timbangan emas. Sesuatu itu ada alat timbangnya. Akan salah kalau beras ditimbang dengan timbangan emas, atau sebaliknya emas ditimbang dengan timbangan beras. Akhirat salah satunya masalah ru'yatullah tidak dapat kita timbang, kita kiaskan dengan dunia. Benar, ketika kita di dunia ini, ketika kita melihat sesuatu, maka objek yang kita lihat itu membutuhkan tempat. Ini adalah timbangan dunia. Timbangan akhirat tidak selamanya seperti timbangan dunia. Ini yang pertama. Ya. Akhirnya, untuk menghindari pendapat bahwa ru'yatullah itu mungkin, mereka katakan arti nazirah di sini adalah menunggu. Jadi nazara artinya intazara. Nah, timbul masalah besar di sini. Ya, apa itu? Dalam bahasa Arab, ya, ana antaziru al-qitar. Saya menunggu kereta api. Mungkinkah arti nazara dengan makna intazara? Mungkin. Tetapi dalam kasus ayat ini, bila itu kita lakukan, maka salah. Mengapa? Di ayat menggunakan kata ila. Ila rabbiha nazirah, ada huruf ila. Sementara di sini tidak ada. Ana antaziru al-qitar, bukan ana antaziru ila al-qitar. Adanya huruf ila di sini menunjukkan bahwa arti nazara bukan intazara. Ini kesalahan mereka yang pertama.
Kesalahan mereka yang kedua apa? Ketika nazara diartikan dengan menunggu, maka hilanglah konteks nikmat. Ayat Al-Quran berbicara masalah nikmat yang diperoleh oleh orang mukmin, yaitu memandang zat Allah, ru'yatullah, nikmat yang luar biasa. Terhijabnya manusia dari ru'yatullah adalah siksa yang amat pedih. Nah, kalau nazara diartikan dengan intazara, maka hilanglah konteks ayat. Mengapa? Karena intazara artinya menunggu. Menunggu itu adalah perbuatan atau pekerjaan yang membosankan. Sementara ayat berbicara masalah nikmat, kontradiktif. Karena itu, jangan mau menunggu. Karena menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Bagaimana agar kita tidak menunggu sesuatu? Ya, caranya menyibukkan diri dengan kegiatan sehingga kita lupa bahwa kita pada hakikatnya adalah menunggu. Kita tiba di stasiun kereta jam 8 pagi umpamanya. Padahal keberangkatan kereta jam 9. Jangan mau menunggu kereta. Mengapa? Karena menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Bagaimana caranya? Ya, ambil koran umpamanya, baca. Lalu katakan kepada kereta, wahai kereta api yang akan datang dan akan saya tumpangi, jangan Anda datang menjemput saya sebelum saya selesai membaca koran ini. Logikanya Anda balik. Bukan Anda yang menunggu kereta api, tetapi seolah-olah kereta api yang menunggu Anda. Baik. Nazirah diartikan menunggu oleh kelompok Mu'tazilah salah dengan alasan yang sudah kita sampaikan tadi. Sebahagian kelompok Mu'tazilah menyatakan nazirah di sini artinya sama dengan yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah, melihat, tetapi mereka menyatakan yang dilihat bukan zat Allah tetapi nikmat Allah. Pendapat ini juga salah, ya, karena ayat berbicara masalah nikmat yang luar biasa. Nikmat-nikmat yang lain sudah mereka lihat dengan mata mereka. Baik, diartikan nazirah diartikan dengan menunggu salah, ya, diartikan dengan melihat nikmat Allah juga salah. Dan inilah paham kelompok Mu'tazilah. Baik, kita angkat contoh yang lain, ya. Contoh yang lain adalah surah An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Kita lihat taklima adalah bentuk masdar dari kallama. Bila ada masdar
bila ada masdar dari fi'il yang sama, maka masdar tersebut adalah maf'ul mutlak. Bila ada maf'ul mutlak, maka mustahil fi'il tersebut dimaknai dengan makna majaz. Syaribtul haliba syurbatan, saya minum susu. Ada kalimat syurbah. Syurbah itu masdar dari syariba. Mustahil arti minum di sini dengan pengertian dalam makna majazi. Wajib dengan makna hakiki. Mengapa? Karena ada maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaknya berbentuk masdar dari fi'ilnya. Demikian jugalah pada ayat ini. Wa kallamallahu Musa taklima. Ada kallama dan ada taklima. Kalau begitu Allah berbicara, benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Ayat ini tidak diterima, bertentangan dengan paham Mu'tazilah. Mengapa? Karena bila Allah berbicara dengan Nabi Musa, maka ada lafal yang didengar oleh Nabi Musa. Bila ada lafal yang didengar oleh Nabi Musa, maka lafal itu tersusun dari huruf dan kata. Bila sesuatu tersusun dari huruf dan kata, maka ada yang awal dan yang akhir. Bila sesuatu itu terdiri dari awal dan akhir, maka itu baharu. Kalau Allah berbicara kepada Nabi Musa, maka ada sesuatu yang baharu pada diri Allah. Kalau Allah ada sesuatu yang baharu pada dirinya, maka Allah itu baharu. Padahal Allah muhalafatun lil hawadis. Inilah pendapat Mu'tazilah. Siapakah nama Anda? Ada susunannya. Siapa nama Anda? Kemudian lafal siapa juga ada susunannya, ada susunan hurufnya. Susunan seperti ini mustahil pada kalamullah. Karena itu mereka sampai kepada pendapat bahwa Al-Quran, kitab suci kita, bukan qadim, tetapi hadis baharu. Mengapa? Karena terdiri dari susunan huruf dan kata. Baik. Untuk menghindari konsekuensi dari kebaharuan Allah, maka mereka menyatakan bahwa arti wa kallamallahu Musa di ayat ini bukan seperti qiraah mutawatirah. Qiraah mutawatirnya bagaimana? Allah menjadi fa'il, Musa menjadi maf'ul. Maka lafzul jalalah Allah itu berbaris dhammah. Wa kallamallahu Musa. Qiraah yang mutawatir ini mereka rubah. Lalu mereka katakan qiraahnya adalah wa kallamallaha
bukan wa kallamallaha Musa taklima. Kalau begitu, yang berbicara bukan Allah tetapi Nabi Musa. Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini dakhilur ra'yi karena qiraah wa kallamallahu adalah qiraah mutawatirah. Untuk menghindari makna kallama di sini adalah berbicara, mereka mencari makna lain. Ternyata di dalam bahasa Arab kalama yaklamu kalman, wazannya zahaba yazhabu, fa'ala yaf'alu. Kalama yaklamu kalman artinya adalah melukai. Kalau kita pindahkan ke bab mazid menjadi kallama, artinya melukai juga, tapi dalam bentuk yang mubalaghah. Nah, mereka memahami ayat ini wa kallamallahu Musa taklima. Allah melukai Musa. Dengan apa Allah melukai Nabi Musa alaihi salam? Dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Musa mengalami berbagai macam cobaan dan ujian. Inilah makna ayat Al-Qur'an, makna ayat wa kallamallahu Musa taklima. Ayat yang mereka tafsir Mu'tazilah atas ayat ini adalah dakhilur ra'yi. Sebabnya tahrif al-ma'qul dan ta'til zawahir. Baik, kita pindah ke ayat yang lain di surah Al-A'raf ayat 178. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi oleh Allah petunjuk, dialah orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang Allah sesatkan, merekalah orang-orang yang rugi. Mu'tazilah melakukan tahrif al-ma'qul dan ta'til zawahir. Mengapa? Karena ayat ini kontradiktif dengan mazhab mereka. Mazhab mereka adalah hidayah dan kesesatan bukan bersumber dari Allah. Allah tidak memberi manusia hidayah dan kesesatan. Hidayah dan kesesatan adalah murni 100% usaha manusia. Manusia yang mencari hidayah lalu menemukannya masuk surga. Yang mengabaikan hidayah, menempuh kesesatan, masuk neraka. Dengan demikian surga dan neraka adalah pilihan dan usaha manusia. Bila hidayah adalah pemberian Allah, maka menurut logika mereka Allah zalim. Mengapa ada yang diberi lalu masuk surga dan mengapa ada yang tidak diberi lalu masuk neraka?
Kalau begitu, bagaimanakah makna ayat ini menurut Mu'tazilah? Makna ayat adalah ya, barang siapa yang Allah beri petunjuk terhadap pahala dan surga di dunia, ya, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang Allah sesatkan dari pahala dan surga di dunia, maka mereka orang-orang yang rugi. Ayat yang lain adalah surah Thaha ayat 121. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Wa asa Adamu rabbahu. Adam, Nabi Adam alaihi salam durhaka terhadap perintah Tuhannya dan ia sesat. Mu'tazilah menyatakan Nabi maksum. Karena Nabi maksum, ghawa di ayat ini artinya bukan sesat, tetapi mereka cari arti ghawa di dalam kitab-kitab syair jahiliyah dan mereka temukan ghawa bermakna kekenyangan karena makan buah. Dengan demikian arti ghawa di ayat ini adalah kenyang sampai kekenyangan karena makan buah. Tafsir ini Dakhilur Ra'yi. Kita ambil contoh yang lain, surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha. Kami sudah mengisi neraka jahanam kami sudah mengisi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Kami masukkan ke dalam neraka jahanam sejumlah besar manusia dan jin, ya. Karena lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya pemikiran tapi pemikiran itu tidak mereka manfaatkan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayat ini kontra dengan mazhab Mu'tazilah yang menyatakan Allah itu adil. Masuk neraka dan surga itu adalah murni karena usaha manusia. Bila ayat ini dipahami seperti yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Allah memasukkan sebagian manusia dan jin ke dalam neraka, maka kata mereka Allah zalim dan Allah suci dari sifat kezaliman. Lalu untuk agar ayat ini sesuai dengan mazhab mereka, mereka katakan bahwa arti zara'na di ayat ini adalah al-qaina. Kami menemukan, kami lihat neraka, lalu kami temukan bahwa sebagian besar
manusia dan jin berada di dalamnya. Baik, sebagaimana kita katakan tadi, zara'na diartikan dengan al-qaina adalah tahrif al-ma'qul wa ta'til zawahir. Kita pindah ke faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah makana mansa'uhu al-jumud inda zahir ma'a tarhi al-ma'qul. Kita lihat dua sangat kontra dengan tiga. Dua sangat kontra dengan tiga. Kalau yang nomor dua, logika diputar balik, ya, itu nomor dua, logika diputar balik. Nomor tiga, logika bukan diputar balik, logika diabaikan. Ya, logika itu sama sekali tidak digunakan. Itulah arti tarh al-ma'qul, tidak digunakan sama sekali, diabaikan. Kalau nomor dua, ta'til zawahir, makna literal diabaikan. Nomor tiga, al-jumud inda zahir, makna literal dipegang secara kaku. Ya, jadi nomor tiga kebalikan dari nomor dua. Makna literal dipegang dengan secara kaku, sedangkan logika diabaikan. Siapakah yang biasa melakukan faktor nomor tiga ini? Yang biasa melakukannya adalah kelompok al-musyabbihah dan al-mujassimah. Kelompok-kelompok yang menyerupakan Allah seperti makhluknya. Logika mereka tidak mampu membantah, ya, ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat. Karena itu kata mereka, biarlah logika kita abaikan, mengabaikan logika lebih baik daripada mengabaikan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Karena itu, yadullahi fawqa aydihim, ayat-ayat mutasyabihat seperti yadun, mereka katakan yadun artinya adalah tangan. Salah seorang kelompok mujassimah dan mutasyabihah menerangkan bahwa di 2/3 malam, seperti disampaikan oleh Nabi di dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Ahlu sunnah wal jamaah memahami arti turun di sini adalah rahmat Allah turun ke dunia. Tetapi mereka memahami zat Allah turun. Ya, dia berkhutbah membaca hadis ini, lalu dia menyatakan dia turun dari tangga mimbar masjid, turun ke lantai, lalu berkata, Allah turun di 2/3 malam sebagaimana turunnya saya dari mimbar ini. Karena itulah para tokoh-tokoh ulama ahlus sunnah wal jamaah
ketika berkaitan dengan ayat-ayat al-mutasyabihat menyatakan bentuknya adalah at-tafwid atau at-ta'wil. Ketika Imam Malik radhiyallahu anhu ditanya tentang makna istiwa di ayat-ayat Al-Quran, beliau menjawab, al-istiwa ma'lum. Ya, istiwa itu sudah kita pahami. Wal kaifu majhul. Caranya tidak kita ketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, mempertanyakannya adalah bid'ah. Demikianlah para mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini kita telah membahas 3 faktor dakhilur ra'yi. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas 4 faktor dakhilur ra'yi yang lain. Dengan demikian selesailah pembahasan kita terhadap dakhilur ra'yi, karena dakhilur ra'yi ada 7 faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.